Saya Asrul Harun, SH MKN, aktivis 66 juga dulunya, dari UI Works. Masalah tentang Rempang, saya melihat di media, podcast maupun YouTube, berita yang sampai saya lihat, saya sebagai anak bangsa yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini tahun 49, mengusir tentara Nika dan berjuang di Orde Baru, meruntuhkan Orde Lama yang menganggap presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan konstitusi atas dasar kekuasaannya pada saat itu. Begitu juga melihat tahun 65 peristiwa G30S. Saya mendengar juga tadi tidak ada seremonial tentang mengingat sejarah lubang buaya. Ini sangat tragis. Ini bangsa ini mau dibawa kemana? Supaya tahu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, setiap peristiwa yang memilukan, yang menyakitkan di dunia ini, atau perang ke dunia pertama dan kedua, itu selalu diputar tiap tahun di Eropa dan di Amerika. Apa sebabnya dikenang setiap tahun? Karena kekejaman peperangan itu, jangan terjadi peperangan lagi. Itu yang saya alamin selama saya tinggal di Eropa. Juga kemarin ini juga diputar di Eropa itu, kekejaman tentara Nazi akibat peperangan. Kalau mereka melihat di musim dingin itu, peperangan itu sangat-sangat menyedihkan antara tentara sekutu dengan tentara Jerman. Begitu juga tentara Rusia. Saya sendiri terharu dan sedih. Jadi untuk generasi muda, janganlah terjadi perang. Maka selalu mereka itu berdamai. Tidak ada perbatasan, di negara itu dibuka dengan namanya Uni Eropa. Tidak ada perbatasan. Waktu sebelum terbentuk, ada terpisah. Ada polisi, ada paspor, setiap masuk dikontrol. Sekarang tidak, pisah, cukup Schengen, bebas kemana-mananya seluruh kontinental yang tergabung di negara Eropa. Itu tujuannya. Jadi kita ini masalah Rempang, saya menghimbau saudara Profesor Dr. Mahfud, you boleh ahli hukum, tapi hukum apa yang you ahlikan? Saya kira, saya kenal nama saudara Mahfud, yaitu hukum tata negara. Tapi you tidak belajar hukum tanah yang sebenarnya. Saya belajar hukum tanah dengan almarhum Profesor Budi Harsono yang telah meninggal. Mbahnya pertanahan di Republik Indonesia ini. Yang membuat undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 bersama DPR. Mengapa itu dibuat? Itu karena marak-maraknya komunis, orang-orang PKI ingin menyerobot tanah orang. Itulah sejarahnya. Bung Karno prihatin untuk membuat aturan pertanahan ini. Maka dia instruksikanlah Profesor Budi Harsono untuk membuat undang-undang. Di DPR ini nggak ada yang mengerti soal tanah. Sampai saat sekarang, itulah acuan tentang pertanahan. Baik Kepres, mau Kemen, baik keputusan menteri, instruksi menteri, itu harus dikoordinasikan dengan undang-undang pokok agraria. Saudara Mahfud, saya mau ingin dialog berdiskusi dengan Anda. Saya tahu Anda tidak tahu saya. Kita pernah bertemu, berjabat tangan. Tapi saya tragis, menangis saya melihat kasus Rembang ini. Dan saudara dengan arogansinya mengatakan pengosongan. Saudara tahu nggak
hukum tanah nasional. Tolong buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Undang-Undang Pokok Agraria. Baik, saya uraikan di sini. Mungkin saudara tidak paham. Sahabat saudara mungkin lebih mengerti. Saya kenal juga sahabat saya dalam hal ini. Yaitu hukum tanah nasional mengatakan tanah ini adalah milik bangsa Indonesia, dikuasai oleh negara. Jadi bagi bangsa Indonesia berhak akan tanah kalau dia tidak punya tanah. Untuk tempat tinggal, untuk berkebun, boleh mengajukan melalui pemerintah. Bagi tanah milik sebelum kemerdekaan ini ada, agar saudara tahu, yaitu kalau di Sumatera disebut tanah ulayat. Tanah kalau di Jawa tanah giri. Itu sebelum Indonesia merdeka, Belanda itu masuk juga itu sudah ada. Itu yang dikatakan ulayat, itu yaitu tanah kelompok adat, masyarakat adat. Tanah giri yaitu di Jawa ini dikenal tanah giri, yaitu tanah hak milik adat. Adat di Jawa disebut giri. Ada lagi tanah Grand Sultan, yaitu tanah kerajaan. Belum merdeka Republik, itu tanah mereka. Belanda juga belum masuk. Itu asli mereka punya. Itu ada lagi diberikan sultan, itu Grand Sultan diberikan kepada masyarakat menjadi tanah dia. Disebut tanah Grand Sultan, itu pemberian sultan. Itulah seperti di Jogja, seperti di Riau, seperti di Medan, Sultan Delhi punya tanah banyak, diberilah itu Grand Sultan. Karena Sultan mempunyai tanah raja-raja. Jadi saudara harus tahu, jadi masyarakat adat yang ada di Rembang itu tanah ulayat mereka. Lebih tinggi daripada tanah sertifikat hak milik. Hak milik formalnya sesudah Undang-Undang Pokok Agraria didaftarkan menjadi sertifikat. Dahulunya itu adalah tanah ulayat dan tanah diakui oleh masyarakat adat. Jadi jangan sewenang-wenang pemerintah ini demi mencari keuntungan, demi materi, mengorbankan masyarakat adat. Hargailah. Belum merdeka Republik ini, masyarakat adat menyumbang. Termasuk saya sendiri. Menjelang umur 5 tahun, saya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih. Di tahun 49, umur saya 4 tahun lebih. Yaitu apa? Memberi makanan kepada tentara-tentara pejuang mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah merdeka tahun 45. Tapi 48, 49 itu nikah masuk. Jadi mempertahankan kemerdekaan. Saya memberi makan dia.